Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Ferdiansyah Kumala dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang hadis tentang permasalahan sosial. Adalah bahwa permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dalam perspektif agama Islam merupakan hasil dari adanya kemaksiatan dan keengganan dalam mencari rezeki dan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memunculkan perbuatan-perbuatan menyimpang dari ajaran agama dan juga hasil dari ketidakkesempurnaan proses sosialisasi dalam keluarga dan adanya pengaruh dari masyarakat sehingga terjadi permasalahan sosial. Selain itu, permasalahan sosial terus terjadi selama manusia masih hidup, hingga hari di mana pintu taubat ditutup sebagai hasil ujian yang akan diterima oleh manusia atas perbuatannya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ujian dari adanya permasalahan sosial merupakan wujud pembuktian kualitas iman seseorang dari adanya permasalahan sosial yang meneguhkan iman seseorang dengan bersabar atau menjerumuskan pada kemaksiatan dan berujung pada kekufuran. Solusi dari adanya masalah sosial ini adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar dan menetapkan pendidikan budi pekerti dan ketakwaan agar tidak terjerumus pada perbuatan yang menyimpang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Hamdan Jandi dari jurusan Sosiologi D semester 3 perwakilan kelompok 2 tentang konsep solidaritas sosial. Konsep solidaritas diperkenalkan oleh tokoh sosiologi yaitu Emil Durkheim. Menurutnya, solidaritas merupakan suatu keadaan hubungan antar individu dan antar kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional. Kemudian Durkheim membagi bentuk solidaritas yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Lalu dalam Islam, solidaritas artinya yaitu saling membantu antar satu sama lain. Bukan hanya saudara seagama, tetapi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan pun harus saling membantu. Islam membagi solidaritas menjadi dua macam, yaitu solidaritas moral dan solidaritas finansial. Sekian. Pada materi ketiga ini, ada materi yang berjudul kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama ini dapat diartikan sebagai toleransi umat beragama juga, yang mana didefinisikan sebagai suatu bentuk hubungan yang harmonis dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan, yang diikat oleh sikap pengendalian hidup dalam wujud saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah, saling menghormati dan bekerja sama antar intern pemeluk, dan saling tenggang rasa dan toleransi. Berdasarkan penjelasan surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat ini tidak ada perbedaan antar kerukunan dan toleransi. Maka dari itu, tanpa ada kerukunan, maka toleransi tidak akan pernah ada. Ada beberapa faktor yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, memperkuat dasar kerukunan. Yang kedua, ada membangun harmonisasi sosial. Yang ketiga, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif. Yang keempat, melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual. Dan yang terakhir, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita. Solusi untuk menjaga kerukunan hidup antar umat beragama salah satunya dengan dialog antar umat beragama, yang mana salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat yang modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan atau pluralitas masyarakat serta mewujudkannya dalam suatu keniscayaan. Untuk itu, kita harus saling menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Al-Majid. Di sini saya akan menjelaskan subtema hadis sosial mengenai keluarga. Menurut konsep Islam sendiri, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut, dimaksudkan
anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Di dalam Islam sendiri dijelaskan tujuan dan fungsi dari keluarga. Di antaranya yaitu ada fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, fungsi reproduksi, dan fungsi rekreatif. Kemudian mengenai hadis-hadis Nabi tentang keluarga terdapat di dalam hadis riwayat Muslim, hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di dalam hadis-hadis tersebut menjelaskan mengenai dasar-dasar yang menjadi acuan untuk berperilaku di dalam kehidupan berkeluarga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan sedikit tentang gender. Secara umum, gender adalah perbedaan jenis kelamin yang berdasarkan budaya, di mana laki-laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan perannya masing-masing yang telah dikonstruksikan oleh kultur daerah setempat yang berkaitan dengan peran, sifat, kedudukan, dan posisi dalam masyarakat tersebut. Dalam Islam, tidak mengenal atau tidak mengajarkan tentang diskriminasi atau pembedaan antara perempuan dengan laki-laki, karena keduanya memiliki kodratnya masing-masing. Baik perempuan dan laki-laki sama-sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan hak-hak untuk beriman dan beramal soleh, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Muhammad Riyadi ingin menjelaskan mengenai subbab hari sosial mengenai radikalisme juga liberalisme. Nah, sebelumnya radikalisme adalah tindakan untuk perubahan sosial dengan cara yang ekstrim, sedangkan liberalisme adalah secara garis besar adalah kebebasan dan prinsipnya tentang kebebasan. Nah, Islam sendiri tidak menganjurkan untuk umat muslim percaya atau mengikuti dengan radikalisme ataupun liberalisme, karena dari hadis riwayat An-Nasa'i dikatakan bahwa hindarilah tindakan gulu atau tindakan berlebihan, yang dimana tindakan gulu itu sudah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutira Sisi dari kelompok 7. Saya di sini berkesempatan untuk menyampaikan materi ulasan mengenai hadis-hadis Nabi SAW dan ayat Al-Quran tentang kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme dan sosialisme merupakan dua sistem ekonomi yang dikenal oleh masyarakat secara global. Sistem kapitalisme ini dipengaruhi oleh tujuan untuk mencapai keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Sedangkan sistem ekonomi sosialisme memiliki filosofi bagaimana cara mendapatkan kesejahteraan bersama yang ditandai oleh pengelolaan harta, lahan, kekayaan, alat militer oleh negara. Di mana tokoh bangsa yang memperkenalkan sosialisme Islam adalah H.O.S. Cokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam. Ia berpendapat bahwa pengaruh sosialisme dan ajaran sosialisme Islam telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW jauh sebelum bangsa Eropa mempengaruhi. Terima kasih.